Ternyata waktu pas si Alkendi jatuh ini, si Asbeo ini temen gue, itu dia ngelihat ada sosok kuntilanak yang ngetawain si Alkendi. Nah, selang beberapa menit kemudian, itu bang tiba-tiba tuh suara apa ya di sebelah kanan semak-semak itu kayak suara kerasak-kerasak gitu bang. Gue di situ udah sempet panik nih, dan gue bilang ke temen gue, diem dulu nih, ini suara apaan ya gitu. Itu suara semakin lama tuh semakin kencang bang, kerasak-kerasak. Kayak mau nyamperin gitu bang. Iya, terus wah ini kayaknya gue bakal ditubruk sama babi nih. Gue masih berpikir positif lah, nggak yang macam-macam gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian. Bersama gua seperti biasa kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan tamu istimewa nih, yaitu salah satu tim dari Jejak Backpacker, dan kali ini ditemenin langsung oleh Bang Andre. Tanpa banyak basa-basi langsung aja nih kita sambut Bang Andre. Oke Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Bang ya. Kira-kira lagi sibuk apa nih Bang selain konten di Jejak Backpacker gitu? Selain konten, rebahan makan tidur. Rebahan makan tidur ya? Ngopi kagak? Ngopi dong. Ngopi ya? Ngopi. Jangan lupa ngopi. Jadi gini Bang Andre ya, sebelumnya gue pribadi ngucapin terima kasih banyak nih. Sama-sama. Buat tim Jejak Backpacker udah nyempetin waktunya buat main ke Sandiakala. Nah di kesempatan kali ini kira-kira Bang Andre mau berbagi pengalaman apa nih Bang? Jadi kali ini gue mau berbagi pengalaman gue nih Bang. Iya. Cerita pendakian di Gunung Salak pada tahun 2017 atau 2018an lah ya Bang. Oke. Agak lupa juga sih. Gunung Salak tahun 2017an kayaknya. 17-an. Nah kalau boleh tahu nih Bang Andre, dan bisa diceritain sedikit, kira-kira ada hal aneh atau janggal apa aja nih yang Bang Andre alamin pada saat pendakian itu? Kalau pada saat itu gue ngalamin sempat disasarin. Dan waktu pas ngelanjutin perjalanan turun itu ada salah satu teman gue yang namanya Jule. Di saat dia lagi ngambil kayu ranting, itu bukan kayu ranting yang diambil, tapi malah potongan tangan. Nah nggak cuma di situ dong Bang. Waktu pas gue sampai di pintu rimba itu, waktu pas turun, gue udah dievakuasi sama tim SAR. Oke, di skip dulu nih Bang Andre ceritanya. Lagi-lagi gue ingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita yang nanti akan dibawakan Bang Andre Jejak Backpacker ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk
ke alur cerita pendakiannya Bang Andre dalam segmen cerita mistis pendakian. Oke Bang Andre, bisa langsung diceritain aja nih Bang pengalamannya. Iya. Sebelumnya gue perkenalkan diri dulu Bang. Siap. Gue Andre dari salah satu tim jejak backpacker. Iya. Gue di sini bakal mau menceritakan pengalaman gue pada tahun 2017 itu pendakian di Gunung Salak. Nah, sebenarnya berawal dari kegabutan sih Bang ya. Iya. Ya kan. Ya biasalah kalau misalkan anak tongkrongan gimana sih ya kan. Nah, waktu pas gue di tongkrong itu ada salah satu teman gue nih kayak ya ada yang bilang gitu. Kayak kita udah lama nih nggak naik gunung gitu loh. Iya. Gimana kalau kita pendakian gunung ke Gunung Salak. Nah, pada saat itu emang gue belum pernah naik Gunung Salak nih Bang. Dan sempat gue berpikir kayak, wah Gunung Salak kan cukup terkenal yang namanya hal mistisnya ya kan. Iya. Bahkan pada tahun 2012 ini Gunung Salak ini kan sempat ada tragedi pesawat Sukhoi. Iya, ya kan? betul Bang. Nah, di situ gue udah agak sempet ragu tuh Bang. Ragunya kenapa? Ya apa ya, akan terjadi hal yang aneh-aneh. Iya, yang tidak diinginkan gitu lah. Ya. Nah, akhirnya gue ditanya sama teman gue, gimana Andre, lu ikut nggak? Gue pikir-pikir dulu, gue ikutin kan. Cuman pada saat itu langsung pas di hari Jumat malam Sabtu, gue ngontek teman gue tuh, ya udah gue ikut gituin kan. Nah, setelah itu gue mempersiapkan apa yang harus kita dibawa ini. Iya. Kan. Nah, singkat cerita sampailah di tongkrongan nih, Iya. udah pada kumpul ya kan. Totalnya itu di tongkrongan gue ada 9 orang. 9 orang. Ada 9 orang. Nah, setelah itu ada salah satu teman gue bilang gini, ini mau motoran apa mau keretaan gitu ya. Terus teman gue bilang, yaudah kita motoran aja. Jangan motoran, kalau misalnya motoran kan takutnya capek Bang ya. Ya. Benar. Nah, terus teman gue mutusin, yaudah kita naik keretaan aja gitu loh. Jadi ya biar bisa istirahat gitu Bang. Akhirnya yaudah tuh anak-anak sepakat buat naik kereta. Gitu kan. Akhirnya kita cabut nih Bang ke stasiun Tangerang. Oke Bang. Itu kita berangkat dari base camp tuh ke stasiun Tangerang itu sekitaran masih agak lumayan pagi lah Bang ya. Nah, setelah itu gue nunggu gitu Bang sama temen gue ya kan. Itu agak cukup lumayan makan waktu sih gitu. Iya. Pada akhirnya sampai lah yang namanya udah agak lumayan lama gitu lah ya kan di situ. Nah, singkat cerita gue sampailah di stasiun Tangerang gitu ya kan. Ya udahlah itu biasalah kita ya mesen tiket gitu ya kan. Iya. Nah, setelah itu ada temen gue nih. Jadi pas itu kan jadi ketemuan gitu kan dari Tangerang itu kan ada 9 orang ya. Iya, iya. Nah, ketemuan di stasiun Tangerang itu ada 2 orang tuh Bang, cewek sama cowok nih sepasang Iya. lah gitu. Nah, di situ dia dadakan Bang, nggak bisa ikut karena ditelepon sama orang tuanya gitu loh. Nah, setelah itu yaudah tuh, akhirnya kita tetap melanjutin perjalanan kita tuh Bang. Singkat cerita sampailah di stasiun Bogor lah ya. Iya. Nah, sampai di stasiun Bogor itu kita udah agak lumayan malam nih Bang. Karangan ya kita kan dari stasiun Tangerang ini kita nunggu udah cukup lumayan lama Iya. gitu ya kan. Nah, sampai di stasiun Bogor itu di situ juga masih nunggu lagi Bang. Sampai di stasiun Bogor, ntar dulu ya, nunggu teman gue dulu katanya. Lah, terus siapa lagi gue gituin kan. Pokoknya di totalin itu ada 12 orang. Oh, iya. Ada 12 orang tuh. Dari 9 orang itu Bang? Jadi kayak teman ke teman dan ada juga yang ikut bareng Bang. Oh, oke gitu. oke Bang. Nah, setelah itu awalnya kita buat kayak nyewa 2 angkot di Bang. Cuman kan kalau 2 angkot kan lumayan makan budget Bang ya. Iya. Udah tuh kata temen gue udah 1 angkot aja, cuman diakalin. Nah, setelah itu diakalinnya ya udah tuh keril di atas semua tuh Bang, di atas mobil angkot gitu ya kan, Iya. tiket gitu tuh. Dan itu pun juga gue nggak bisa gerak Bang, benar-benar udah sempit gitu ya kan. Bayangin 12 orang ya? satu angkot diisi 12 orang Iya. gitu. Dan itu juga badannya ada yang gede ada yang kecil gitu ya kan. Nah, pokoknya gue sampai di stasiun Bogor itu berangkat
mau ke base camp pihak Cimelati Mm-mm. jam 2:30 lah pagi. Setengah 3. Gitu. Nah, setelah kita melanjutkan perjalanan ke base camp pihak Cimelati, Mm-mm. ini juga apa ya? Gue juga nggak tahu nih bang, bahwa dulu tuh pihak Cimelati itu belum diresmikan atau Iya, bisa benar. bilang ilegal, Iya, gitu ya kan. Nah, waktu pas gue sampai di base camp ya, tapi bukan base camp sih bang, karena ya gue juga sempat aneh gitu waktu pas gue sampai di atas itu ada tuh salah satu pos satpam Iya, gitu pos ya kan. satpam. Pas gue sampai di situ, loh, kok ini nggak ada base camp? Mm-mm. Ya kan, bahkan jangan kan base camp, rumah warga aja nggak ada Iya. bang, warung-warung tuh nggak ada, sepi semua. Karena di situ gue sampai di atas itu di pos satpam itu sekitaran jam 5 atau ya udah lumayan subuh lah Iya, gitu. siap. Nah, karena berhubung di situ nggak ada warung, ya kan, nggak ada rumah warga gitu ya. Akhirnya ada salah satu teman gue inisiatif gitu lah, buat turun ke bawah lagi bang, Iya. buat nyari makan untuk sarapan pagi gitu ya kan. Singkat cerita, teman gue ini udah nyampe lagi nih, ya kan. Setelah kita sarapan, dan setelah sarapan kita packing, setelah packing kita briefing nih. Ya kan. Setelah briefing kita langsung melanjutkan perjalanan ke pintu rimba. Nah, sebelum gue melanjutkan perjalanan ke pintu rimba ini, gue sempat dijegat bang, sama salah satu satpam di situ. Oke, iya. Ditanya nih, dek, berhenti dulu katanya. Hmm. Kenapa pak? Ade mau kemana? Saya mau ke Puncak Salak pak. Loh, emang Ade nggak tahu kalau pihak Cimelati ini tuh bisa masih ilegal gitu ya, dan nggak boleh untuk jalur pendakian gitu. Loh, temen saya baru minggu kemarin juga aman-aman aja kok pak, gitu ya. Kayak udah agak sempet ngotot lah gitu, dan itu juga udah sempet kecot gitu ya kan. Iya, Bang. Cuman ya mau nggak mau kan si bapak ini kan ya kalah suara bang, satu mulut sama 12 orang gitu ya kan. Pada akhirnya si bapak bilang gini, ya udah kalau emang kamu ngeyel silakan, monggo katanya, jalan aja. Tapi kalau misalkan emang ada terjadi apa-apa, saya angkat tangan. Nah, di sini gue udah mulai agak sedikit kayak, anjir ini belum pendakian loh, ya kan, belum masuk pintu rimba, tapi udah ada omongan sedikit kecot dan ada omongan seperti itu gitu ya kan. Pada akhirnya di situ gue ya udahlah, anak-anak kayak cuek gitu ya kan. Karena kita ngelanjutin perjalanan. Nah, sebelum masuk pintu rimba itu, gue ngelihat ada salah satu pendaki yang ngedirin tenda nih bang. Gue tanya, bang, kok ngedirin tenda di sini? Iya bang, nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Gitu. Cuman kan kita juga buat ya mastiin aja lah gitu ya kan. Ini gimana nih? Ya udah, bablas aja. Gitu. Akhirnya waktu pas kita ngelanjutin, yaudah bang, gue duluan ya, gue gituin kan si pendaki itu. Oh iya bang. Nah, sampailah gue di persimpangan nih bang, mau masuk pintu rimba ini. Jegat lah gue bang di situ. Stop dulu deh. Nah, keadaan di situ tuh ternyata udah ramai bang. Yang ngejaga dari pusat Cidahu gitu ya, yang udah ditugasin di situ gitu loh. Maaf deh, Ade mau kemana ya katanya? Saya mau ke puncak pak. Oh, maaf nih deh, gak boleh. Kalau emang Ade mau ke puncak salah satu, mending Ade lewat jalur resmi aja atau lewat via Cidahu. Nah, pada saat itu emang udah memakan waktu bang, udah agak lumayan siang nih, gitu ya kan. Akhirnya di situ anak-anak kayak sempet ada sedikit perbincangan sama si bapak gitu. Gimana pak, ini enaknya gimana gini-gini. Ya kalau saya sih sarankan seperti itu deh, gitu ya. Karena para dahulu tuh ada pendaki yang sempat lewat jalur sini dan itu hilang bang, nggak ditemukan gitu loh. Makanya waktu pas anak-anak sempat debat itu, bahkan si bapak bilang gini, yaudah deh, kalau emang ada yang ngeyel dan keras kepala gitu ya, gini aja deh, kita ambil jalur tengahnya aja nih. Kalian kumpulin satu-satu KTP-nya, ya kan. Nanti kamu turunnya lintas ke Cidahu. Nah, nanti kamu di situlah nanti kamu di situ ngambil KTP-nya gitu ya kan. Akhirnya di situ kita belum sempat ngasih KTP-nya itu bang. Nah, cuman gue sempat berpikir, wah ini antara blacklist dan bisa akan terjadi apa-apa nih sama pendakian gue gitu ya kan.
Akhirnya gue bilang nih sama teman-teman gue, udahlah nggak usah nyari yang aneh-aneh gitu, kita nyari jalur resmi aja gitu kan. Ada tuh anak-anak sepakat untuk lewat jalur Cidahu bang. Nah kita bilang lah si bapak, yaudah pak saya minta maaf. Dan emang juga ada beberapa teman gue yang di situ nggak ada yang tahu bahwa jalur Cimelati ini resmi masih ilegal gitu ya kan. Akhirnya si bapak yaudah deh adek kalau jalur sana aja gitu. Yaudah pak saya minta maaf ya pak gitu. Nah singkat cerita gue balik lagi nih bang ke pos sapam ini gitu kan. Si bapak kayak tuh kan apa kata saya yang saya bilang gitu kan. Iya pak ini boleh ini apa saya minjem ini pak ya minjem motornya gitu. Buat apa gitu. Saya mau nyari angkutan umum pak gitu. Bawah kira itu diizinin lah kita minjem motor si bapak itu. Singkat cerita mobil ini disampaikan nih di atas. Nah setelah itu kita naik ke mobil losbak itu. Pokoknya kita dari pos sapam itu udah agak lumayan siang ya. Sampai di Cidahu itu sekitaran jam 2:30 sore. Nah, singkat cerita udah sampai lah gue di situ nih ya di Via Cidahu nih. Nah, sampai di Via Cidahu, pada akhirnya di situ ada salah satu teman gue untuk nulis simaksi. Nah, setelah selesai semua dan kita briefing, setelah briefing kita melanjutkan perjalanan ke pintu rimba. Nah, di sini kita udah lumayan memakan waktu ya dan itu udah cukup lumayan sore bang, ya kan. Sampai di pintu rimba itu udah jam 4 sorean lah. Nah, waktu pas perjalanan ke pintu rimba sih masih aman-aman aja bang ya. Bahkan sampai di Cidahu pun juga masih aman-aman aja. Nah, setelah sampai di di Simpang Bajuri ya, itu gue udah jam sekitaran 5 sore. Udah lumayan gelap lah gitu ya kan. Nah, di situ gue bilang ke teman gue nih, gimana nih kita melanjutkan perjalanan atau kita ngedirin tenda di sini? Karena kan Gunung Salak ini cukup terkenal yang namanya rimba bang ya, dan jalur masih sempit gitu ya. Ada sih space tapi ya space-nya nggak terlalu gede gitu ya. Dan sedangkan kita 12 orang gitu ya kan, dan itu nggak akan muat gitu ya kan. Kira-kira di situ anak-anak setuju buat ngedirin tenda nih bang di Simpang Bajuri Lama. Nah, alhamdulillahnya di situ waktu pas kita ngedirin tenda di Simpang Bajuri Lama itu nggak ada orang bang. Jadi kita dapat space lah di situ buat ngedirin tenda. Nah, di malam hari yang pertama ini bang, ini gue ada sedikit kejanggalan nih ya sama salah satu temen gue ini namanya Asbe. Gue perhatiin nih anak keluar tenda mulu bang, ya kan. Keluar tenda mulu nih orang ya kan. Gue hitung bang selama 3 kali nih bang. Pas ketiga kali ini gue tanya nih, gue samperin, "Be, lu kenapa, Be?" "Gue capek," katanya. "Gue mau tidur." "Ya tidur aja," gue gitu ini kan. "Kagak, Andre, yang bikin gue mau tidur ini apa?" kata dia. Ternyata si Asbayu ini selama tidur 3 kali ini tuh dimimpiin cewek yang sosoknya sama. Nah, di situ gue langsung bilang ke si Asbayu ini, "Ya mungkin lu bunga tidur kali ya, mimpinya kan apa aja bisa gitu ya kan. Udah mungkin lu kecapean kali, udah mending lu ikut anak-anak aja." Nah, pada saat itu emang gue sama teman-teman gue ini lagi bikin api unggun gitu bang. Udah ngopi aja sama anak-anak, gue ikutin. Akhirnya di situ Asbayu nggak jadi tidur bang, jadi ngikut nimbrung lah sama anak-anak tentunya. Nah, pada malam hari itu cuman itu doang sih bang yang sedikit kejanggalannya gitu ya. Nah, singkat cerita pagi hari nih bang, kan seharusnya kita summitnya nih sekitaran jam 3 atau jam 4-an lah ya. Karena kan dari Simpang Bajuri ini sampai ke puncak ini itu masih sekitaran 5 kilo atau 7 kiloan ya, gue lupa juga ya. Dan itu masih memakan waktu yang cukup lama gitu ya kan. Nah, ini kesalahan kita nih yang pertama. Waktu pas kita bangun itu bukan jam 3 pagi bang, tapi kita malah bangunnya jam 11 siang bang. Udah kesiangan nih ya kan? Capean kali. Nah, gue bilang ke temen gue, ini kita untuk melanjutkan perjalanan ke puncak atau kita camper aja nih. Ya kan? Jadi emang pada saat itu anak-anak sebelum berangkat itu di tongkrongan emang udah sepakat buat kayak maksudnya nggak terlalu maksain gitu loh. Kalau emang nggak bisa ke puncak ya udah kita di situ aja gitu loh. Cuman pada saat itu
temen gue sebagian banyak yang belum pernah ke puncak Salak ini bang. Jadi anak-anak ini memutuskan untuk yaudah ke puncak aja gitu loh. Soalnya gue belum pernah ke puncak Salak 1 katanya. Penasaran gitu ya kan. Yaudah tuh anak-anak sepakat. Nah setelah itu setelah makan itu kita langsung briefing dan kita mulai nge-track itu sekitaran jam 12-an, jam 12 siang. Pada saat kita melanjutkan perjalanan ke puncak itu atau summit ya, itu sih masih baik-baik aja bang, nggak ada kejanggalan yang aneh-aneh gitu loh. Nah, sampailah kita di puncak Salak 1 nih ya, itu sekitaran jam 4:30 sore, udah mulai maghrib. Nah, pada saat itu emang cuaca lagi buruk bang, dan itu bener-bener kabutnya tuh bukan kabut putih bang, kabut hitam. Dan itu udah bener-bener gelap banget kan, bahkan jarak sudut pandangnya aja 1 meter itu nggak kelihatan bang. Makanya gue bilang ke teman gue, udah kita nggak usah berlama-lama nih, kita setengah jam aja, jam 5 kita turun ke Simpang Bajuri, karena ya tenda kita jauh gitu ya kan. Setelah itu anak-anak bilang, yaudah Andre, iya jam 5 kita turun. Singkat cerita, setelah anak-anak foto-foto dan makan dan cemilan sama segala macam gitu ya, udah kelar semua. Akhirnya jam 5 kita memutuskan untuk turun ke Simpang Bajuri. Nah, sebelum turun kita berdoa dulu bang. Baca doa, dan gue bilang nih ke salah satu teman gue yang mungkin dia bisa bilang udah dituain lah gitu ya. Gue bilang namanya Kom nih. Kom, lu mimpin ya paling awal ngikutin, gua sweeper aja paling belakang sama temen gue ini. Pas kata si company ini, yaudah Andre, iya gua depan. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan turun nih bang. Setelah melanjutkan perjalanan turun, selang beberapa menit kemudian tuh sekitaran setengah jam atau 40 menitan ya, gue negur nih ke temen gue. Dan kebetulan di depan gue ini, yang paling depan gue ini namanya si Kiting. Ting, berhenti dulu. Si company kemana ya rombongan depan? Waduh, kagak tahu Andre. Makanya gue kejar-kejar nih kagak ketemu. Nah, ternyata bang, gue ini terbagi pecah menjadi 2 kelompok gitu loh. Wah ini juga kayak gue sempat berpikir nih gimana nih gitu kan. Dan pada saat itu emang gue baru pendakian ke Gunung Salak gitu kan. Dan gue juga udah agak merinding gitu bang, takut yang namanya kenapa-napa gitu ya kan. Terus gue bilang gini, Ton, ini udah mau maghrib nih ya kan, 5:30. Kalau emang lu ketemu space boat untuk istirahat dulu aja gitu kan. Yaudah Andre, ya. Nah setelah itu maghrib kita istirahat tuh bang, istirahat. Nah itu kan udah gelap nih ya kan. Terus juga kita udah harus nyalin senter tuh, betul. Nah, gue kayak ngeliatin satu-satu temen gue nih bang. Cuman gue waktu pas nyenter ke salah satu temen gue namanya Adit, itu dia diem bang, kayak diem aja. Terus gue perhatiin orang kenapa. Terus gue tanya, Adit lu kenapa? Enggak sih, nggak apa-apa. Nah, jadi gue ini sama si Adit ini baru kenal bang. Dan gue pun juga masih berpikir positif ya, wah ini orang nih karakternya mungkin pendiam atau kayak gimana gitu ya. Dan bisa. Ya gue masih berpikir positif aja gitu kan. Ternyata bang, waktu pas dia diam itu, waktu pas kita istirahat, dia kenapa diam itu ternyata dia ada yang merhatiin dia di sebelah kiri dia bang. Jadi kayak ngebuang muka mulu gitu loh. Dia nggak mau ngeliat ke sebelah kiri dia gitu loh. Terus pantesan ya orang gitu-gitu. Ya itu Andre, kenapa gue diem dan ngelihat ke lu mulu gitu ya, dengan tatapan yang kosong. Ya ternyata dia tuh ngalamin yang namanya kayak ngerasa diteror kayak gitu bang. Nggak mau ngomong-ngomong dulu lah gitu ya. Kayak gitu, kayak udah ngerasa ketakutan gitu loh bang. Dan dia mau ngomong ke timnya juga kayak mikir-mikir gitu bang. Karena kan mental orang kan berbeda-beda ya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, terus setelah kita istirahat, kita melanjutkan lagi nih bang perjalanan turun.
Sehabis maghrib itu ya selang beberapa menit kemudian lah kita akhirnya turun lagi tuh bang, lanjut perjalanan turun. Nah si Jule nih ada cewek, jadi emang dia karakternya agak sedikit tomboy bang. Dia bilang ke gue gini, Dre, gue mau kencing gue. Oh yaudah, nih lu bawa payung, gue gituin kan. Udah jangan sendiri nih, lu temenin masih Stefan nih. Jadi ada nih, jadi di kelompok gue ini ceweknya ada 2 orang, ada 2 orang. Jadi kan kita kan terpecah nih, 2 kelompok, 6 orang gitu loh. Nah akhirnya gue bilang ke Stefan nih, Step, lu temenin si Jule, nih lu bawa payung. Gitu kan. Selang beberapa menit kemudian bang, itu dia apa ya, kayak terbirit-birit gimana sih bang, bener-bener langsung cepet gitu loh. Kencing lu cepet banget, gue gituin kan. Enggak apa-apa, jadi udah yuk lanjutin perjalanan lagi aja. Ternyata bang, waktu pas dia kencing itu dia ngerasa di belakang dia tuh kayak ada sosok yang namanya bisa dibilang kayak gundurwo gitu bang, yang merhatiin dia. Nah, makanya di situ dia nggak lama gitu loh, langsung dia langsung lari dan nyamperin kita untuk melanjutkan perjalanan lagi gitu. Nah setelah itu kita melanjutkan lagi nih bang perjalanan. Di situ kita ketemu webbing atau yang apa ya, kita turun yang menggunakan tali lah gitu ya. Nah si Tony bilang gini, bang, Dre, sehabis ini kita jalannya landai. Terus gue bilang yaudah Ton, atur. Karena si Tony ini bisa dibilang dia udah sering ke Gunung Salak bang ya, dan dia udah cukup memahami jalur itu gitu loh. Tapi masih kepecah tuh bang sama rombongan yang sebelumnya? Masih terpecah gitu. Makanya kita tuh nggak kekejar bang, udah jauh banget sama rombongan depan tuh udah jauh banget. Nah setelah itu waktu pas kita turun, atau kan otomatis kan kalau misalkan kita turun ke turun webbing itu kan kita harus satu-satu ya. Iya satu-satu. Iya kan. Waktu pas kita turun itu ada salah satu teman gue nih, si Alkindi. Dia kebingungan kenapa? Dia bilang ke teman-teman gini, ini gue turunnya gimana, ya kan? Sedangkan dia tuh megang senter, ya kan? Dan dia harus turun harus pakai 2 tangan gitu ya kan? Terus gue bilang gini, ya udah, itu senter lu kemulutin aja, ya kan? Lu baru turun, gitu. Mungkin ini orang nggak terbiasa gitu ya, atau kayak gimana, gue juga kurang paham deh bang. Tiba-tiba mual bang waktu pas turun, mual langsung tiba-tiba jatuh. Ternyata waktu pas si Alkendi jatuh ini, si Asbew ini temen gue itu dia ngelihat ada sosok kuntilanak yang ngetawain si Alkendi. Kayak gimana ya, emang pada saat itu emang anak-anak nggak ada yang bilang gitu ya kan. Jadi ceritanya itu waktu pas di base camp gitu. Nah selang beberapa menit kemudian itu bang, tiba-tiba tuh suara apa ya, di sebelah kanan semak-semak itu kayak suara kerasak-kerasak gitu bang. Gue di situ udah sempet panik nih, dan gue bilang ke temen gue, diem dulu nih, ini suara apaan ya, gue gituin. Itu suara semakin lama tuh semakin kencang bang, kerasak kayak mau nyamperin gitu bang. Iya, terus wah ini kayaknya gue bakal ditubruk sama babi ini, gue masih berpikir positif lah, nggak yang macam-macam gitu kan. Langsung nggak lama itu suara semakin lama semakin kenceng, itu tiba-tiba flat bang, suaranya hilang. Nah setelah waktu pas suara itu hilang, itu tiba-tiba flat bang. Terus gue cari nih, ya kan, gue cari itu memang nggak ada bang. Kalaupun emang itu hewan, kelihatan lah bang bentuknya gitu ya kan. Atau suara lagi jalan lagi jalan pelan-pelan gitu ya kan. Nah langsung gue bilang ini suara apaan ya, gue gituin. Wah nggak tahu Andre, udah cepetan turun gitu. Tuh udah agak sempet panik tuh bang. Cuman pada saat turun itu tiba-tiba si Asbew ini pindah posisi bang ke depan. Loh lu kenapa Bew, gituin. Enggak katanya. Ternyata bang waktu pas si Asbew pindah posisi ke depan itu bang, jadi si Asbew ini sempat ngelirik ke sebelah kiri dia, dia ngeliat ada sosok wanita cewek itu yang dimimpin dia tuh menjadi kenyataan bang. Itu bener-bener
bener-bener apa ya, Nyata gitu nyata ya? gitu. Iya, yang dimimpin dia tuh menjadi kenyataan gitu. Heeh. Makanya di situ dia sempet kayak lari dan pindah posisi, dan dia alasannya sih pada saat itu kayak gua mau kencing, gua pengen buru-buru. Oke bang. Terus ya udah lu duluan aja gue gituin kan. Nah di situ tuh emang udah agak sempet apa ya, terornya tuh bener-bener Mencekam gitu. mencekam sih bang, dan itu nggak cuman gue yang ngalamin, tapi teman-teman gue juga ngerasain gitu. Iya. Nah setelah kita turun dari webbing tersebut, kita melanjutkan perjalanan lagi, kan teman gue sempet bilang ini kan webbing terakhir bang, ya kan. Dan tiba-tiba gue masih ada di situ lagi bang. Nah gue serentak tuh diam semua. Dan yang bikin anehnya tuh waktu pas gue diam semua itu kayak saling tatapan gitu bang. Iya. Kayak lu tau sih kayak kode gitu. Iya. Kayak Ada apa nih gitu ya? gitu. Enggak, kayak gue mikir kok gue di sini lagi gitu loh. Terus waktu pas kita saling tatapan kayak gitu, gue langsung bilang udah kita mungkin kecapean kali ya, udah kita istirahat dulu aja. Setelah kita istirahat, selang beberapa menit kemudian kita langsung melanjutkan perjalanan lagi nih bang. Nah sebelum melanjutkan perjalanan kita baca doa dulu ya kan. Oke, Gue bilang kita baca dulu aja gitu ya. Semoga ya kita ketemu jalur yang benar gitu kan. Nah di situ langsung setelah baca doa selesai, kita langsung melanjutkan perjalanan turun. Setelah melanjutkan perjalanan turun itu, gue dan lagi-lagi gue masih ada di situ bang. Masih ketemu tempat yang sama? Masih tempat yang sama. Dan tali tambangnya pun sama, masih di situ juga. Loh, gue masih di sini lagi gitu. Dan pohon-pohonnya juga sama, masih di situ. Makanya kenapa ya, gue tuh cerita menurut gue paling epic dan yang ngalamin hal janggal gitu ya, Salak doang bang. Yang lain tuh gue nggak pernah, aman-aman aja. Kenapa di Salak ini gue bisa ngerasain hal yang seperti itu gitu. Akhirnya di situ pas kita pada ketemu tempat itu lagi? Ketemu tempat yang di situ lagi. Gue bilang ke teman gue, ya udah Ton, gini aja Ton, kita istirahat lagi aja gitu kan. Mungkin kita kecapean kali gitu, atau ya mikirnya halusinasi gitu loh. Positif lah. Positif aja gitu kan kita mikirnya. Setelah itu si Tony bilang, ya udah Andre, kita istirahat dulu aja. Akhirnya kita istirahat tuh bang. Istirahat kita sekitaran 30 menitan lah ya. 30 menitan lah. Nah setelah semuanya udah lumayan seger lah, fresh lah gitu ya. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi nih bang. Dan alhamdulillahnya kita keluar dari area itu. Kita ketemu jalur yang benar-benar jalur lah gitu ya. Kita nggak di situ lagi. Cuman yang bikin anehnya lagi nih bang, selang beberapa menit kemudian tuh gue ketemu 2 jalur, kiri sama kanan. Ya kan. Terus si Tony bilang gini, kan dia paling depannya, ini kita ambil jalur mana, jalur kiri apa jalur kanan? Si teman gue bilang gini, udah dijadiin 2 kelompok aja gitu ya. Kalau enggak lu aja Andre, lu ngecek ke sebelah kiri gitu ya kan. Kita sama anak-anak ambil jalur kanan. Nah pada saat itu gue ngecek sendirian bang, nggak ditemenin. Pas gue ngecek jalur ke sebelah kiri, kata gue kok makin lama tuh makin kayak nyempit gitu bang. Dan tuh nggak ada jalur lagi gitu loh. Akhirnya gue di situ kan gue nggak mau ngambil risiko ya. Akhirnya gue muter balik lagi nih. Gue muter balik, gue langsung ngejar teman gue ini nih yang ke jalur kanan. Pas gue kejar, ternyata teman gue ini lagi debat lagi bang. Nah, terus gue tanya, lu kenapa? Emang kita lewat jalur air ya katanya. Enggak deh, gue gituin, nggak lewat jalur air. Kalaupun emang kita lewat jalur air, logikanya sepatu kita atau celana kita tuh basah bang.
Dan pada saat itu emang kita lagi musim kemarau, nggak hujan sama sekali. Iya juga ya. Terus ini kita lewat jalur mana? Kata si Tony ini. Lu ngecek sebelah kiri gimana Andre gitu? Kagak ada jalur Ton.